Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report. Saya ke Mas Nanda. Mas Nanda, tadi Anda mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sudah seperti rahasia umum di kalangan manajer artis ya. Sejauh mana sih Anda sebagai manajer itu ingin mengetahui? Sangat Karena pengen. pasti kalau ada artis terjerat kasus seperti ini yang dihubungi pertama adalah manajernya. Ya. Ya justru ini yang kesekian kalinya ya kasus prostitusi artis, kita manajer pada bingung gitu. Rata-rata manajer nggak tahu memang ada oknum-oknum artis yang memang notabene terlibat prostitusi gitu ya. Nah biasanya itu ada rumors memang, misalnya ada isu-isu artis A, B, C, tapi itu biasanya artis yang memang image-nya udah seksi ya, artinya dia look-nya, packaging-nya, terus juga misalnya dia nyanyi ada goyang ini goyang itu yang menjurus seksi atau itu yang biasanya ada isu-isunya gitu, atau model baru, DJ baru, seperti itu pendatang baru, seperti itu sih. Oke, ada nama 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka selain VA, ada ES, TN, dan F, Fitria. Apakah Anda mengetahui di antara salah satunya mungkin sesama manajer artis atau? Ya mohon maaf ini yang disebut dengan artis itu kita juga harus jelas definisi artis itu seperti apa. Karena ini profesi yang belum disertifikasi. Sertifikasi profesi itu penting ya, artinya ada kategori, ada klasifikasi, mana yang disebut benar-benar udah jadi artis atau menuju artis gitu. Jadi kayak contohnya gini kan banyak FTV sekarang ya, FTV Azab setiap hari itu banyak pendatang baru. Nah apakah kalau 1 kali 2 kali main di satu produksi itu sudah bisa dikategorikan artis gitu? Kalau menurut Anda Vanessa dan Afrilia Shakila ini masuk ke kategori mana? Dan kemarin 5 inisial dan sudah dibuka juga itu masuk kategori mana? Ya kita lihat faktanya kalau Vanessa memang publik udah banyak tahu Vanessa Angel ya. Kalau Afril itu kebetulan saya kenal juga sama Afril ya. Yang saya tahu dia lagi meniti karir keartisan, ikut casting di sana sini itu yang saya tahu ya Afril itu ya. Nah kalau yang kemarin dibeberkan itu nama-nama itu ya kita lihat aja respon publik ya, netizen lihat di sosmed. Rata-rata ini yang mana ya? Ini oh ya. Jadi artinya bukan belum menjadi artis yang benar-benar terkenal gitu. Oke, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, sudah ada 1 nama lagi yang tertangkap kepolisian yang sempat masuk dalam DPO dan masih ada 1 orang lagi yang saat ini masih dalam pencarian. Siapa sih Pak sebenarnya 2 orang itu? Apakah klien Anda sudah menceritakannya? Sudah menceritakan itu terkait 2 orang itu. Itu. Siapa Pak? Iya. Jadi itu ke dalam klien kami. Maaf apa Pak? Kedua orang itu ke dalam klien kami. Oke baik. Sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Ya kalau sebagai apa itu kan klien kami tidak tahu masalahnya. Kalau klien sebagai apa. Jadi mereka itu sebatas perkenalan biasa. Tetapi kedua yang ditargetkan oleh teman-teman kepolisian itu, jadi mereka sering atau minta kepada klien kami kalau ada job, ya, kalau ada job dari kenalan-kenalannya, jadi dimohon untuk menghubungi mereka begitu. Oke, berarti memang ada transaksi bisnis antara klien Anda dan 2 orang yang masuk dalam DPO itu? Transaksi apa ya? Jadi tidak ada juga. Jadi hanya yang transaksi di Surabaya kapan hari itu yang kebetulan itu mereka pinjam nomor rekening klien kami. Oke, meminjam nomor rekening klien Anda untuk transaksi apa? Apakah klien Anda mengetahui? Ya, yang menyuruh klien kami bahwa itu adalah untuk biaya dalam pengisian acara di Surabaya. Oke, saya ke Pak Milano. Pak Milano, setelah 3 orang ditangkap polisi, 1 masih dalam DPO, kemudian klien Anda juga ditetapkan tersangka. Apakah dari klien Anda mengharapkan bahwa dalam tanda kutip orang berinisial R yang menyewa jasa prostitusi ini juga dijerat atau bagaimana?
Iya dong. Jadi jangan hanya Vanessa saja yang dikejar terus pemberitaan dari kemarin, sementara si user ini tidak pernah jelas siapa. Klien Anda Kan kita sudah, sudah dengar sendiri dari keterangan Pak Franky. ya silakan. Seperti tadi yang Pak Franky bilang bahwa ini gini, kalau misalnya memang ada mucikari lain lah yang sekarang ini digembar-gemborkan itu, mucikari ini siapa, temannya siapa yang dibilang mucikari ini? Vanessa tidak kenal, Vanessa hanya kenal dengan Siska. Tidak ada berhubungan dengan itu. Apakah ada grup mereka bentuk, grup chat atau apa? Nggak ada. Komunikasi ini hanya Vanessa dan Siska. Makanya diterapkan pasal 27 ayat 1, Junto 45 ayat 1. Ini gimana ya? Kayaknya kalau berdasarkan pemeriksaan kemarin kita bilang belum tepat. Bahwa benar-benar klien kami adalah korban. Silakan seperti kayak Pak Franky bilang bahwa kliennya ada korban, silakan gitu kan, sama-sama juga. Kita tidak pernah menyudutkan Siska juga. Biar memang ini biarin, kita juga berharap ini kepolisian bisa membuka ini semua. Klien kami juga kooperatif selama pemeriksaan dari awal sampai kemarin. Tapi memang kami sayangkan belum ada, seperti yang masalah transferan itu belum selesai dibuka. Kemarin itu hanya sekedar catatan yang sifatnya pribadi, personal di dalam ruang pribadi antara Vanessa dengan Siska. Tidak ada chat ditunjukkan chat misalnya dengan si pelaku ini nih, si mucikari satu yang baru ketangkap, nggak ada, belum sejauh itu. Nah, terus kalau dibilang mendistribusikan chat itu chat yang mana yang didistribusikan? Ada video porno yang mana kalau dibilang ada video porno? Yang mana? Coba tunjukkan kepada kami. Foto yang dibilang foto yang melanggar asusila itu yang mana? Siapa yang mendistribusikan? Makanya kami sangat kaget dengan penetapan tersangkanya Vanessa. Karena menurut kami pemeriksaan kemarin itu belum selesai. Seperti yang udah beredar di media itu belum kami tangkap gitu loh di dalam pemeriksaan kemarin. Tapi kami tetap menghargai lah. Intinya kami menghargai penyidikan dari Polda Jawa Timur untuk membuka ini, dibuka seluas-luasnya, memberikan keadilan bagi semuanya. Kalau memang klien kami bersalah, ayo mari kita lihat salahnya di mana. Nanti kita lihatlah. Tapi kami intinya kooperatif, kami akan datang. Kalau nanti panggilan tersangkanya sudah sampai ke kami akan hadir untuk memberikan keterangan sebagai tersangka dan akan melihat apa pemeriksaan berikutnya yang sehingga mengakibatkan klien kami sebagai tersangka. Baik, saya ke Pak Franky. Pak Franky, apakah dari klien Anda juga menuntut bahwa penyewa jasa ini juga diungkap ke publik? Loh ya jelas dong. Kan kita kan punya strategi bagaimana mekanismenya hukumnya, ya. Kita ini kan mekanismenya hukum pidana itu kan sudah diatur oleh undang-undangnya. Jadi ada cara-cara kita tertentu, ya. Jelas, klien kami juga menginginkan demikian bahwa siapa R ini, gitu loh. Ya, jelas kami sampai sekarang juga, ya, kami akan gali itu, kami akan gali. Baik. Gitu. Kalau berdasarkan KUHP, apakah bisa sang penyewa jasa prostitusi ini dijerat hukum? Bukankah tidak bisa, Pak Franky? Begini. Sanksi sosial saja. Pengertian daripada prostitusi itu apa dulu? Ya, itu kalau kita cerita seperti itu panjang ceritanya. Ya, panjang ceritanya. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, kita ikuti prosedur itu. Tidak ada masalah. Ya, ini ada aturan-aturan hukumnya, maka kita ikutin itu. Nanti dia akan terbuka sendiri. Kita punya strategi sendiri kok. Begitu. Baik. Saya ke Pak Milano. Apakah Anda mengharapkan ada jeratan hukum bagi penyewa jasa ini juga? Ya kita lihatlah nanti lah. Kalau menurut undang-undangnya kan mestinya tidak bisa ya. Tidak bisa. Makanya kecuali perda di DKI Vanessa Jakarta. sendiri kan sebenarnya korban gitu.
Oke, enggak, maksudnya undang-undangnya harus dirubah dulu kalau Vanessa mau dikenakan. Karena tidak ada unsur yang di pasal yang diterapkan kepada tersangka ini, maksudnya ke Vanessa, saya nggak mau campurin kliennya Pak Franky, terhadap klien kami sendiri itu pasalnya apa yang mesti dibuktikan gitu loh. Kalau misalnya Vanessa ini masuk dalam lingkaran itu, karena tidak ada, hanya transaksi berdua. Cat pribadi dan transaksinya pribadi. Tidak ada mendistribusikan apapun. Baik. Tapi kami hargain, nggak apa-apa. Nanti Vanessa dalam hal ini tegar, sudah pokoknya dia tegar lah menghadapin ini. Kita akan lihat nanti pemeriksaan. Kita kooperatif, sangat kooperatif. Vanessa dari awal sangat kooperatif. Boleh ditanyakan ke teman-teman penyidik lah, bagaimana Vanessa. Baik. Sangat kooperatif. Pak Milano, jadi, klien Anda kalau berkeras. sekarang ada kekecewaan sedikit ya. Baik, Pak Milano, klien Anda bersikeras menjadi korban, sementara kliennya Pak Franky juga bersikeras sebagai korban. Berarti ada tangan yang lebih besar lagi yang menguasai hal ini atau seperti apa? Kita tidak mau berspekulasi lah. Intinya kalau kami ditanya sebagai kuasa hukum dan Vanessa ini masih merasa sebagai korban. Baik, Pak Franky bagaimana? Bukan kami yang mengatakan sebagai korban, tetapi klien kami yang merasa dirinya bahwa dia adalah sebagai korban. Nah, korban itu nantinya apabila perkara ini dilanjutkan, maka langkah-langkah hukum yang kita tempuh, kita sesuai hukum yang berlaku, kita ikuti prosedurnya, nanti tempat pembuktiannya itu sudah ada tersendiri, begitu. Baik, saya terakhir ke Mas Nanda. Mas Nanda, sebenarnya seberapa jauh sih manajer artis ini bisa mengatur job kalau Mbak Lydia, manajer dari Vanessa Angel mengatakan tidak tahu menau job Vanessa yang di Surabaya? Ya, untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan hari-hari daily otomatis dihandle oleh manajer. Cuman untuk hal-hal yang privat, yang pribadi, misalnya dia jadwal liburan, dia block schedule untuk liburan misalnya, tapi ternyata dipergunakan untuk hal-hal yang lain, kita kan nggak tahu. Berarti 3 nama yang sudah beredar, ESTN dan F ini tidak ada dalam lingkaran manajer artis? Nggak ada, setahu saya nggak ada itu. Dan kami berharap justru dengan ada kasus ini, pihak kepolisian membongkar seterang-terangnya, seluas-luasnya, supaya kita tidak berspekulasi nama-nama inisial-inisial itu yang mana, karena 45 nama artis itu mengagetkan kita semua dan bikin jadi akhirnya tebak-tebakan semua gitu, akhirnya ada spekulasi-spekulasi, akhirnya profesi artisnya yang kita khawatirkan jadi tercoreng gitu. Baik, ke Pak Milano, harapan dari Vanessa apa ke depannya? Harapan Vanessa, dia sih pasrah terhadap proses pasrah, ya? ini. Kita percayalah nanti ya Tuhan pasti punya cara lain lah membuktikan ini semua. Dan kita berharap juga Polda Jawa Timur membuka ini dengan sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Kami mengikuti prosedur hukum dan proses hukum ke depannya. Baik. Ya, tapi kita pengennya benar-benar terbuka seluruhnya, termasuk siapa ini si pemesan ini juga. Baik, Pak Franky. Jadi tidak ada simpang siur, apakah akhirnya bahasa dari masyarakat seperti apa, jebakan atau apa itu bisa terjawab lah semuanya. Pak Franky, kalau dari klien Anda? Ya, kalau Singkat dari saja, klien Pak. kami bahwa klien kami ingin menuntut keadilan dalam perkara ini. Jadi langkah-langkah teman-teman kepolisian, kalau itu sudah benar yang teman-teman lakukan, jadi kami sangat mendukung itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Franky, terima kasih Pak Milano, terima kasih Mas Nanda telah bergabung sama kami di Special Report.